Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan model pembelajaran menulis dan berbicara kreatif MI atau SD. Di sini saya berdua dengan teman saya Nuraini Rahmawati dengan NIM 2101031010109 dan saya Najmi Aziza Ulaya dengan NIM 210103103110103. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tahapan penyusunan model dalam pembelajaran menulis dan berbicara kreatif. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus adalah tujuan yang dirumuskan dan harus dicapai oleh siswa berupa kompetensi-kompetensi dasar yang dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator pembelajaran dan hasil belajar. Lalu yang kedua adalah analisis karakteristik peserta didik. Seperti layaknya seorang guru akan mengajar, guru harus mengenali karakteristik peserta didik yang akan menggunakan bahan ajar. Hal ini penting karena semua proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengetahui karakteristik peserta didik antara lain kemampuan akademik, individu, karakteristik fisik, kemampuan kerja kelompok, motivasi belajar, latar belakang ekonomi dan sosial, pengalaman belajar sebelumnya, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan pengembangan bahan ajar, karakteristik peserta didik perlu diketahui untuk menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan akademiknya. Misalnya, apabila tingkat pendidikan serta peserta didik masih rendah, maka penulisan bahan ajar harus menggunakan bahasa dan kata-kata sederhana yang mudah dipahami. Apabila minat baca peserta didik masih rendah, maka bahan ajar perlu ditambah dengan ilustrasi gambar. Diberikan gambar agar peserta didik itu lebih mudah untuk memahami. Apalagi diberi gambar yang menarik, supaya peserta didik juga termotivasi untuk membacanya. Yang ketiga adalah analisis materi. Analisis materi dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi utama yang perlu diajarkan, mengumpulkan dan memilih materi yang relevan, dan menyusunnya kembali secara sistematis. Jadi, materi yang telah kita temukan, yang ingin kita ajarkan, itu kita susun kembali secara sistematis. Yang keempat adalah merumuskan tujuan. Sebelum menulis bahan ajar, tujuan pembelajaran dan kompetensi yang hendak diajarkan perlu dirumuskan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk membatasi peneliti supaya tidak menyimpang dari tujuan semula pada saat mereka sedang menulis bahan ajar. Jadi selanjutnya ada perancangan atau desain. Tyagarajan membagi tahap desain dalam 4 kegiatan, yaitu constructing criterion, reference test, media selection, format selection, initial design. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut antara lain menyusun teks. Yang pertama adalah menyusun tes kriteria sebagai tindakan pertama untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan sebagai alat evaluasi setelah implementasi kegiatan. Yang kedua adalah memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media pembelajaran yang digunakan. Bila guru akan menggunakan media audiovisual pada saat pembelajaran, tentu saja pendidikan peserta didik disuruh melihat dan mengapresiasi tayangan media audiovisual tersebut. Yang keempat ada mensimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang. Pada saat simulasi pembelajaran berlangsung, dilaksanakan juga penilaian dari teman sejawat. Dalam tahap perancangan, peneliti sudah membuat produk awal atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap ini dilakukan untuk membuat modul atau buku ajar sesuai dengan kerangka isi hasil analisis, kurikulum, dan materi. Nah,
Untuk contoh model pembelajarannya adalah model pembelajaran quantum learning. Model pembelajaran ini memiliki maksud adalah model pembelajaran yang memadukan bermacam-macam unsur, diantaranya fisik, musik, akademik, dan seni, untuk menghasilkan atmosfer belajar yang menyenangkan. Lalu karakteristik quantum learning ini memandang potensi diri, kemampuan berpikir, dan motivasi dari pembelajaran dapat dikembangkan secara optimal. Lalu faktor pendukungnya, dalam pembelajaran juga terdapat faktor pendukung, diantaranya 1. Suasana, 2. Landasan, 3. Lingkungan, 4. Rancangan, 5. Nilai-nilai dan keyakinan. Lalu penggunaan quantum learning dalam pembelajaran berbicara dan menulis kreatif ini belajar untuk memadukan bermacam-macam unsur. Dalam model quantum learning ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran berbicara kreatif dan menulis kreatif. Contoh yang lain bisa dengan model pembelajaran bermain peran. Nah, di sini model bermain peran merupakan suatu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk bertindak, berlaku, dan berbahasa seperti orang yang diperankannya. Jadi kan di dalam model pembelajaran bermain peran kita bisa menulis teks naskah. Nah, siswa diajarkan untuk menulis. Lalu berbicaranya saat peserta didik itu tampil di depan kelas, mungkin untuk berperan sebagai ibu guru, begitu. Lalu tujuannya untuk membantu siswa menemukan makna diri atau jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Dengan bermain peran dapat menjadi sarana siswa untuk menggali perasaannya, memperoleh inspirasi, mengembangkan keterampilan dan sikap, juga mendalami mata pelajaran dengan berbagai macam cara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang problematika penyusunan model dalam pembelajaran berbicara dan menulis kreatif. Dalam proses belajar mengajar, pasti tidak terlepas dari adanya problematika. Nah, problem di sini berarti masalah atau persoalan. Sedangkan problematika merupakan segala sesuatu yang menimbulkan masalah atau persoalan dalam suatu kejadian. Segala sesuatu yang menimbulkan masalah atau kejadian itu disebut problematika. Nah, problem atau permasalahan yang menjadi tantangan guru yakni problematika dalam penyusunan model pembelajaran dalam berbicara dan menulis. Nah, problematika ini menurut penelitian Puspi Dahlia, problematika dari guru adalah kurangnya waktu untuk kegiatan profesional. Dalam kegiatan sehari-hari, guru selalu melakukan aktivitas atau rutinitas yang sama, seperti datang ke sekolah, lalu menyampaikan materi, setelah itu pulang. Hal itu dilakukan secara berulang-ulang atau setiap hari. Nah, pada tahapan penyusunan model pembelajaran dalam berbicara dan menulis ini, guru ini menghadapi beberapa problematika, di mana problematika yang dihadapi ini dalam proses penyusunan model pembelajaran di tingkat rendah, yakni antara lain yang pertama, tingkat konsentrasi siswa yang rendah, dikarenakan siswa itu belum bisa berkonsentrasi secara penuh dalam proses belajar. Lalu yang kedua, siswa di kelas rendah ini masih kesulitan dalam berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang ketiga yakni siswa di kelas rendah masih kesulitan dalam menulis. Lalu yang keempat, sarana dan prasarana yang kurang dari sekolah sehingga menghambat pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang kelima yakni guru kurang kreatif dalam membuat model pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa. Selanjutnya dari problematika ini dapat kita ketahui bahwa proses penyusunan model belajar siswa ini guru itu harus memperhatikan kondisi yang terjadi di dalam kelas. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut tidak sedikit siswa yang mengalami permasalahan yakni dalam berbicara. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi ini siswa itu masih kesulitan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah,
beberapa problem yang dihadapi oleh guru tersebut mengharuskan guru itu untuk menyusun model pembelajaran itu yang sesuai atau mempertimbangkan model pembelajaran apa yang dapat diterima siswa agar mereka itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu selanjutnya beberapa problem dalam proses pembelajaran yang dihadapi guru yang bersumber dari peserta didik, diantaranya tingkat kecerdasan dari siswa yang rendah, lalu gangguan kesehatan, serta tidak menguasai cara-cara belajar yang baik. Sedangkan problematika yang dihadapi siswa yang bersumber dari guru, yakni guru itu kurang menguasai materi pembelajaran, lalu bahan ajar itu yang tidak memadai, metode pembelajaran yang diterapkan guru itu tidak sesuai, lalu media pembelajaran yang kurang memadai. Selanjutnya yakni implementasi model pembelajaran berbicara dan menulis kreatif. Pengertian implementasi menurut KBBI yakni pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu proses dari penerapan ide, kebijakan, konsep, atau inovasi dalam satu tindakan yang praktis, serta memberikan dampak bagi perubahan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Pengertian lain dari implementasi ini yakni adalah suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Nah, implementasi dapat disimpulkan sebagai pelaksana atau penerapan suatu ide atau program yang terencana dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, implementasi model pembelajaran dalam berbicara dan menulis ini dilaksanakan oleh guru untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam mengimplementasikan model pembelajaran ini, guru harus menyusun sendiri rencana pembelajaran berdasarkan beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan kompetensi inti atau KI, yang kedua menentukan kompetensi dasar atau KD, lalu yang ketiga pengembangan indikator, lalu yang keempat pemulihan materi pembelajaran, lalu yang kelima penggunaan metode dan media pembelajaran, lalu yang keenam langkah-langkah pembelajaran, lalu yang ketujuh yakni penilaian. Nah, implementasi metode atau model pembelajaran di sini menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat diharapkan dapat memudahkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Implementasi dari model pembelajaran yang tepat mampu memberikan perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, implementasi model dalam pembelajaran menulis, ini contohnya dapat dilihat dari pembelajaran menulis puisi. Nah, berdasarkan analisis jurnal model pembelajaran menulis puisi di sekolah dasar, dari 16 jurnal diantaranya menggunakan CTL atau Contextual Teaching Learning sebanyak 8 jurnal, lalu model CREAT yakni korporatif Integrate Reading and Composition sebanyak 3 jurnal, lalu model TTW atau Think, Talk, and Write sebanyak 5 jurnal. Nah, masing-masing ini memiliki kelebihan dan penerapan yang berbeda-beda. Nah, dalam model pembelajaran CTL ini, dalam menulis puisi dapat diterapkan dengan cara guru melaksanakan proses kegiatan pembelajaran menulis puisi. Nah, siswa ini diminta untuk mengapresiasi siswa lain dengan memancing pertanyaan yang mengarah pada pengalaman siswa. Nah, lalu dengan menggunakan metode ini, guru itu dapat memberikan gambaran materi mengenai menulis puisi berdasarkan pengalaman dari siswa tersebut. Lalu yang selanjutnya ini model pembelajaran TTW yakni Think, Talk, and Write. Dalam pembelajaran menulis puisi ini, guru itu membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Nah, guru itu menuntut siswa untuk belajar berpikir, berkomunikasi, dan menulis. Melalui aktivitas tersebut memberikan peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif, sehingga siswa itu mampu mengembangkan kemampuan mereka berbahasa mereka secara cepat yang dituangkan dalam puisi. Lalu selanjutnya model CREAT. Dalam menulis puisi ini dapat diterapkan oleh guru bahwa siswa itu dituntut untuk belajar lebih mandiri dengan konsep pemahaman siswa melalui membaca lisan, lalu pada wacana yang telah diberikan oleh guru, lalu kemudian siswa itu mencari ide pokok. Nah, dari ide pokok tersebut siswa itu menuangkannya ke dalam puisi. Nah, dalam model ini siswa itu dituntut untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka dalam menuangkan ide dari ide pokok tersebut. Lalu guru itu juga dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa, bekerja sama, dan belajar lebih mandiri dan aktif. Selanjutnya adalah hasil observasi.
terkait model pembelajaran menulis dan berbicara kreatif di SD atau MI. Observasi yang kami lakukan dilakukan di SD Negeri Kureksari yang terletak di Jalan Anggrek Impres nomor 15A, Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan kode pos 61256. Jadi di siswa SDN Kureksari secara keseluruhan berjumlah 257 siswa, sedangkan gurunya berjumlah 14 guru. Berikut adalah pertanyaan yang kami tanyakan kepada Ibu Leni yang selaku wali kelas dari kelas 5 SD Negeri Kureksari yang kita wawancarai. Yang pertama adalah bagaimana model atau metode pembelajaran yang ada di SD tersebut. Lalu yang kedua adalah bagaimana guru menyusun model atau metode pembelajaran berbicara dan menulis. Yang ketiga adalah apakah terdapat kendala dalam penyusunan atau penerapan model pembelajaran di kelas. Hasil wawancara yang kita dapat adalah beliau mengatakan ini, salah satu pembelajaran berbicara dan menulis di SDN Negeri Kureksari adalah pada tema 6 yaitu teks eksplanasi. Beliau mengatakan pada tema ini biasanya beliau menggunakan model strategi Cooperative Integrated Reading and Composition atau bisa disingkat menjadi CIRC untuk mempermudah kegiatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi pendekatan proses menulis berbicara pada pembelajaran menulis berbicara dan seni berbahasa dengan strategi ini. Memanfaatkan kehadiran teman satu kelas, yaitu memanfaatkan kehadiran teman satu kelas. Strategi ini lebih menekankan pada kerja sama tim atau kerja kelompok selama proses pembelajaran. Untuk penyusunan metode atau model pembelajaran berbicara dan menulis, beliau menyebutkan bahwasanya beliau menganalisis karakter peserta didik dan materi terlebih dahulu lalu menentukan tujuan pembelajarannya. Dan untuk kendala, beliau mengatakan mungkin kendala perbedaan karakter setiap kelas peserta didik. Jadi beliau harus menyesuaikan model atau metode pembelajaran sesuai dengan setiap kelasnya. Dan yang paling mudah adalah dengan strategi Cooperative Integrated Reading and Composition ini. Ada juga kendala dalam pembelajaran menggunakan strategi ini adalah karena strategi ini peserta didik diharuskan untuk berkelompok. Jadi ada beberapa peserta didik yang tidak ikut dalam pengerjaan tugas kelompok tersebut karena melimpahkan seluruh tugasnya pada teman-teman lainnya. Jadi anak tersebut mungkin lebih peserta didik tersebut lebih suka untuk mengerjakan tugas secara individu. Jadi dia tidak kurang tertarik dalam pengerjaan tugas kelompok. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.